perkenalkan, nama saya Katarina Salsadiaulandari. Saya dari kelas 11 IPS 5 absen 11. Di sini saya diberi tugas untuk menceritakan konflik yang ada di suatu wilayah. Konflik interaksi sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Nah, di sini saya akan membawakan konflik mengenai Cina dan Indonesia di Natuna. Di sini saya menggunakan laptop sebagai acuannya. Sejarah Natuna. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke PBB. Konflik Natuna. Natuna berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatas langsung dengan laut bebas, membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun, untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962 sampai 1966, Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85%. Suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-Cina di kawasan Natuna muncul. Dari 5.000 sampai 6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis Cina. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden Cina saat itu, Deng Xiaoping, untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun Cina tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009, secara nyata, Cina melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah ZEE-nya. Saat itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landasan Kontinen PBB, di mana garis putus-putus yang diklaim Cina sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintahan Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut Cina Selatan. Klaim yang membuat repot negara-negara tetangga ternyata dipicu dari kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang saat itu di Taiwan, bahwa wilayah Cina mencapai 90% Laut Cina Selatan. Meski saat itu Cina tidak pernah menyinggung isu Natuna di hadapan PBB, sejak 1996, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 2.000 personil TNI untuk menjaga Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihak kembali menegaskan dengan keras bahwa 9 titik yang diklaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Bahkan dikutip dari surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mengatakan Cina perlu hati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautannya. Indonesia salah satu negara yang terancam dirugikan akibat 9 titik yang digambar Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina atas Natuna telah melanggar zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Posisi Natuna sangat jauh dari Cina. Natuna justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak masuk akal jika Cina mengklaim Natuna masuk wilayahnya. Sampai saat ini, Natuna masih menjadi sasaran negara-negara asing untuk berlayar masuk ke wilayah tersebut. Bahkan Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke Natuna. Dilansir dari Kompas, kapal penangkap ikan dan Coast Guard Cina diduga melakukan pelanggaran ZEE dengan memasuki perairan Natuna pada 30 Desember 2019. Mereka juga melakukan pelanggaran ZEE seperti melakukan praktik ilegal, unreported and irregular fishing di wilayah teritori Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Cina untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan UNESCO 1982 tentang batas teritori. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota protes resmi dan memanggil Dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Keberadaan Natuna dilihat dari hukum. Landasan kontinen, suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah
di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar teritorial. Teritorial yang dimaksud adalah sepanjang 200 mil laut dari garis pangkal, landas kontinen negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah diatur dalam pasal 76 ayat 4 hingga 6. Salah satu masalah penting dari klaim Cina adalah garis demarkasi. Tidak ada peta yang bisa menunjukkan seperti apa batas garis tersebut. Pasalnya tidak ada penjelasan dari pihak Cina. 9 titik atau 9 dash line Cina tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional. Dalam hukum internasional mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik. 9 titik yang dibuat Cina tidak stabil karena dari 11 menjadi 9 garis tanpa alasan. Kemudian tidak ada definisi secara jelas dan kuat. Selain itu, tidak memiliki koordinat geografis dan tidak menjelaskan bentuk bila semua garis dihubungkan. Pemerintahan Indonesia tetap melakukan beberapa upaya diplomatik dengan Cina agar sengketa Laut Cina Selatan tidak meluas sampai ke Natuna. Kedua belah pihak sudah sepakat mengedepankan diplomasi dengan mengimplementasikan Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC. Selain itu, Indonesia juga sudah mengusulkan Zero Draft Order of Conduct South China Sea yang bisa dijadikan senjata bagi diplomasi Indonesia. 3 poin tersebut adalah: 1. Menciptakan rasa saling percaya, 2. Mencegah terjadinya insiden, 3. Mengelola insiden. Jika memang insiden tersebut terjadi dan tidak dapat dihindari. Keterlibatan ASEAN. Indonesia bersama ASEAN serta Cina dalam upaya menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan dengan terciptanya Declaration of the Conduct of Parties in the South China pada tahun 2002 dianggap sebagai salah satu implementasi doktrin Natalegawa. ASEAN juga mengupayakan perubahan DOC menjadi Code of Conduct atau COC sehingga kesepakatan perjanjian konstruktif terkait sengketa wilayah tersebut bisa mengikat masing-masing pihak. ASEAN juga memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internalnya yang telah disepakati khususnya di bidang maritim dan implementasi di lapangan. ASEAN memperkuat kerjasama bilateral secara berkelanjutan untuk tujuan pemanfaatan bersama dalam potensi sumber daya alam di wilayah sengketa baik antara sesama anggota ASEAN maupun yang sedang bersengketa. Nah, dari konflik yang sudah saya bacakan tersebut, adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik itu adalah melalui konsolidasi dengan pemanfaatan hubungan kemitraan strategi kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi, dan hard power dalam rangka mendukung upaya diplomasi. Dalam kemitraan strategis, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Melakukan pemberdayaan terhadap Natuna baik secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara peta rencana pembangunan wilayah Natuna, menghadirkan alutsista, dan mengadakan patroli. Pembangunan secara non-fisik adalah dengan meningkatkan proses peningkatan karakter bangsa, peningkatan anggaran, serta membuat kebijakan yang saling terintegrasi melalui Integrated Criminal Justice System atau ICSJ. Memanfaatkan forum bilateral dan multilateral sebagai media diplomasi dengan menawarkan kerjasama patroli bersama dan terkoordinasi untuk perdamaian di LCS. Secara multilateral dilakukan melalui KTT ASEAN Tiongkok tentang hotline communication dalam merespon maritim emergency serta mendorong agar negosiasi Code of Conduct dapat segera dilakukan antara ASEAN dan Tiongkok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan dalam menyampaikan konflik dan cara penyelesaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.